Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Masih setia mendengarkan ocehan saya. Ya, ini mungkin part terakhir mengenai perjuangan pengalaman pejuang garis biru. Saya sekali lagi hanya membagikan pengalaman saya, pengalaman memperoleh atau menjaga titipan Allah ya, berupa kehamilan buah hati itu. Dan setiap orang punya pengalaman yang beda-beda, punya masalah yang beda-beda. Kalau di part 1, 2, 3, 4 saya sudah menjelaskan masalah apa yang saya hadapi dan treatment-treatmentnya. Di bagian terakhir ini ya, dalam episode pengalaman pejuang garis biru, saya mau cerita bahwa sebagai orang tua, apa yang ingin saya share kepada teman-teman yang sampai saat ini belum dikaruniai momongan. Ya. Pertama, ini pengalaman pribadi ya, mohon maaf ya kalau kurang berkenan. Pertama, ketika kita menikah, harus disadari bahwa memiliki momongan itu adalah keputusan bersama. Keputusan suami dan istri, bukan keinginan istri saja atau keinginan suami saja atau keinginan mertua, bukan. Dan itu adalah konsekuensi logis dari ikatan pernikahan. Satu. Kedua, pernikahan itu artinya dua orang yang menjadi satu bersiap-siap untuk menjadi orang tua, untuk menjadi ayah atau menjadi ibu. Artinya kita harus punya mental maupun pengetahuan yang cukup untuk memiliki atau mengemban amanah baru, menjadi orang tua. Karena menjadi orang tua itu tidak mudah. Salah satu hal yang tidak mudah adalah menjadi orang yang konsisten. Itu sangat berat, menjadi orang yang konsisten. Kalau ngomong sama anak kan peniru yang canggih ya, yang hebat. Jadi dia akan percaya sama kita ketika kita menjalankan apa yang kita ucapkan, walk the talk gitu ya. Dan ketika kita tidak menjalankan apa yang kita ucapkan, itu dia nggak percaya. Jadi dari pengalaman saya, itu yang salah satu hal yang saya pikir paling berat, menjadi konsisten. Apalagi sekarang kita di era digital. Di era digital semuanya, media dan segala macam itu ada. Anak-anak mau nggak mau ya pegang handphone. Kan bisa kan nggak dikasih handphone? Kalau udah sekolah dan daring nggak bisa, semua pegang handphone. Gitu ya. Kalau sudah sekolah, mungkin kalau yang nggak sekolah juga akhirnya ngeliat kakaknya main usia 0 sampai 3 tahun, 0 sampai kelas 3 SD. Anak saya Farzan itu berhasil tanpa gawai. Maksudnya nggak main game. Tapi setelah adiknya lahir, karena saya di rumah sakit, adiknya lahir, terus waktu itu sempat adiknya masuk rumah sakit dan saya harus titipkan Farzan ke rumah neneknya. Dia bersama sepupu-sepupu main, dan disitulah dia pertama kali kenal game. Gitu. Jadi memang berat sekali menjadi orang tua di zaman ini, di zaman digital. Jadi poinnya apa? Poinnya pertama, kita siapkan diri, siapkan mental, siapkan pengetahuan untuk mengemban amanah baru, mengemban status baru sebagai orang tua. Kalau sebagai orang tua berarti menjadi ayah dan menjadi ibu. Itu kan status yang baru juga buat pribadi kita ya. Buat seorang perempuan, apalagi misalnya tadinya dia lajang di rumah aja atau bagaimana, akan mengalami perubahan-perubahan, terutama perubahan fisik dan emosional. Ya, saya mengalami pada kehamilan anak kedua, setelah anak kedua melahirkan, setelah melahirkan anak kedua, saya mengalami
saya mengalami sindrom blue apa, iya itu dia ya, baby blue syndrome. Saya mengalami itu. Ditambah lagi saya kurang vitamin D. Jadi ada depresinya, ada keselnya, ada marahnya gitu. Tapi sebagai perempuan, sebagai ibu, kita dituntut supaya waras, supaya kita itu bisa terus menjaga, mendidik dengan tampilan wajah yang ramah. Padahal dalam tubuh kita, dalam pikiran kita itu lagi capek, lagi susah, lagi banyak pikiran dan tidak stabil. Ya. Itu tantangan yang sangat berat. Bukan buat ibunya aja, tapi buat suami. Banyak sekali suami-suami yang belum paham tentang baby blue syndrome. Suami belum paham baby blue syndrome, istri gak paham, mertua, tetangga apalagi. Jadi kalau misalnya istrinya ngambek-ngambek, tetangga, mertua malah nyala-nyalain, banyak tingkah, banyak maunya, gitu. Ya, itu yang saya lihat di sekitar saya. Alhamdulillah kalau di lingkungan keluarga saya, karena mama saya, sekali lagi ada mama saya ya, itu memahami sekali bagaimana merawat orang pasca melahirkan. Jadi saya merasa terbantu banget, ya merasa waduh kalau nggak ada mama tuh gimana ya. Misalnya apalagi ibu-ibu yang tinggal sendirian, masak, nyuci, beres rumah, terus ngurusin anak juga. Waduh itu dahsyat banget ya, dahsyat sekali itu. Suami-suami harus ikut bertanggung jawab membantu istrinya. Baby blue syndrome itu bukan karena dia cari perhatian, bukan karena kecentilan atau bukan, itu hormonnya lagi gak stabil, bapak-bapak, hormon. Ya kan kalau di rumah terus, padahal kan ibu-ibu yang lagi habis kekurangan vitamin D-nya diserap oleh anaknya. Sebab itu perlu suplemen yang gizi yang bagus. Ya, dia gimana mau dapat gizi yang bagus ngurusin anak mulu? Mau gimana mau jemur pagi-pagi aja udah bebenah nyuci gitu kan, ngurusin bapaknya. Banyak bapak-bapak yang belum paham, harus dibantu istrinya. Ya, dibantu, dikasih makanan yang kalau istri ada di rumah, pulang kerja bapaknya bawain makanan. Karena ibu-ibu, istri-istri ini pasti akan mendahulukan anaknya dulu yang makan, baru dia. Gitu. Jadi itu saya pernah mengalami sampai kayak begitu. Nah, nanti teman-teman boleh cek apa sih gejala-gejalanya baby blue syndrome dan kekurangan vitamin D ya di video saya yang sebelumnya. Itu malah videonya itu duluan ya. Jadi balik lagi, pantaskan banyak belajar ya, fungsi menjadi orang tua, dan perlu juga suami istri itu saling bicara mengenai misi visi keluarga. Udah punya anak nih sekarang, atau ini belum punya anak, terus kita 1 tahun ke depan kita mau ngapain, itu dibahas, dibicarakan gitu. Supaya apa ya, supaya ada komunikasi, ada tujuan ya, mau kemana setelah ini. Kalau misalnya belum dikasih, terus gimana gitu. Apa rencana-rencana atau kegiatannya. Karena baik lagi suami maupun istri pasti membutuhkan dukungan, itu untuk mendukung gitu ya. Itu yang nomor 2 ya, poin kedua. Poin ketiga, perlu disadari bahwa memiliki atau dipercaya sama Allah, diamanahi anak itu bukan hal yang mudah. Saya sendiri mengalami, saya tuh lemah menghadapi anak yang sakit. Kalau anak udah sakit ya, sakit panas aja udah kayak apa gitu ya. Apalagi anak saya dua-duanya asma. Tahu kan kalau asma yang ngik gitu ya, nafasnya susah. Itu lemah saya. Jadi lemahnya tuh dalam arti kata nangis, itu bisa nangis gitu. Aduh nak gitu, mama aja deh yang sakit nak. Udah deh gitu. Ya Allah, berikan itu tuh, padahal kan harusnya kita sebagai ibu di depan anak-anak, di depan suami,
kita harus bersikap yang tenang begitu ya, tenang. Tapi kalau saya lemah, saya di bagian itu. Justru suami sih yang tenang, sabar, gitu. Udah optimis bisa gitu. Jadi suami dan istri bisa saling backup gitu. Karena menghadapi anak yang sakit itu bukan perkara yang mudah. Ya, perkara yang mudah. Kita ngerawat titipan Allah nih. Sampai akhirat ditanyain. Itu panjang kan, kalau sampai akhirat kan panjang. Nah, itu pertimbangannya. Itu kalau anak sakit ya. Terus gimana bicara pada anak mengenai pendidikannya gimana, itu kan juga harus dibahas ya. Peran orang tua, peran laki-laki, ayah sebagai ayah gimana perannya di dalam keluarga, ibu sebagai seorang perempuan gimana perannya, kalau anaknya laki gimana pendekatannya, dan segala macam. Jadi banyak hal yang harus dipelajari bagi pasangan-pasangan maupun bagi yang sudah punya anak dan sudah berkeluarga. Itu tiap hari adalah belajar. Tiap hari ada pelajaran baru, ada hal baru yang kita bisa petik hikmahnya. Begitu teman-teman. Bagi yang belum mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan omongan, saya doakan semoga Allah segera memberikan kepercayaan, memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Dan kita sebagai orang tua dikuatkan punggungnya, diberikan kesabaran untuk menjaga buah hati kita hingga nanti pada waktunya dimintai pertanggungjawaban. Baiklah teman-teman, segitu dulu pengalaman saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan omongan saya ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan anak yang soleh dan solihah, dan kita bisa menjaga anak-anak tersebut hingga nanti pada waktunya diminta pertanggungjawaban dan melahirkan generasi yang kokoh, ya, generasi yang kuat, yang kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.